Halo anak-anak, jumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 2 di tahun pelajaran 2021-2022. Di materi yang pertama ini kita akan membahas orang tuaku. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, mari kita mengawali dengan berdoa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau memberi kami ayah dan ibu yang sangat menyayangi kami. Berkatilah mereka agar selalu bahagia. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, baru saja kita mengawali kegiatan pelajaran hari ini dengan berdoa. Anak-anak, tadi Bapak sudah menyampaikan materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah, ada yang tahu apa? Iya, materinya adalah orang tuaku. Pertanyaan anak-anak, siapa itu orang tua? Ada yang tahu tidak? Siapa itu orang tua? Orang tua adalah orang yang bertanggung jawab dalam satu keluarga atau rumah tangga yang disebut dengan ayah dan ibu. Nah, sekarang tahu kan siapa itu orang tua? Orang tua adalah orang yang bertanggung jawab. Ayah dan ibu adalah orang tua yang bertanggung jawab. Orang tua adalah wakil Tuhan, anak-anak. Jadi orang tua itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Nah, sebagai wakil Tuhan, orang tua selalu merawat, menjaga, dan memelihara dengan penuh kasih sayang. Orang tua, khususnya ibu, telah mengandung dan melahirkan kita. Nah, 9 bulan 10 hari ya, orang tua kita, khususnya ibu, mengandung dan melahirkan. Nah, orang tua bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Jadi orang tua bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita, memenuhi kebutuhan kalian. Nah, dengan apa anak-anak? Misalnya ayah bekerja untuk menghidupi keluarga. Dari pagi, siang, hingga sore, bahkan malam. Orang tua kita, ayah kita bekerja untuk menghidupi keluarga. Sedangkan ibu dengan penuh cinta mengurus rumah tangga dan menjaga anak-anaknya. Ya, ibu dengan penuh cinta mengurus rumah tangga, mengurus di rumah, mulai dari membersihkan rumah, masak, dan lain sebagainya, serta menjaga anak-anaknya. Nah, itulah orang tua sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, orang tua sangat menyayangi anak-anaknya. Mereka selalu berkorban demi kebahagiaan anak-anaknya. Jadi orang tua kita itu selalu menyayangi kita, berkorban demi anak-anaknya. Demi apa? Demi kebahagiaan kalian. Maka sebagai anak harus bersyukur kepada orang yang baik dengan menghormati mereka. Nah, itu ya anak-anak tadi, bahwa orang tua sudah menyayangi kita, mencintai kita dengan penuh kasih sayang, maka kita sebagai anaknya, sebagai anak-anak kita harus menghormati mereka, menghormati orang tua kita. Di dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 12 dikatakan anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Di dalam 10 perintah Allah juga dikatakan demikian anak-anak ya. Di perintah yang keempat, hormatilah ibu bapakmu. Nah,
Itu adalah bagaimana sebagai seorang anak kita harus menghormati orang tua kita, seperti yang disabdakan Tuhan dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 12 dikatakan untuk menghormati ayahmu dan ibumu. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, bahwa segala cinta dan kasih orang tua terhadap anak sesungguhnya adalah cinta Allah sendiri yang dinyatakan di dunia ini. Allah menggunakan orang tua kita sebagai alatnya. Untuk apa? Untuk merawat, untuk mendidik, dan mengarahkan anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Allah memberkati setiap usaha orang tua kita untuk mencari nafkah, mendidik, dan melindungi anaknya. Karena itu, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai anak yang baik dan berbakti kepada orang tua, kita harus menghormati mereka. Seperti yang disabdakan Tuhan dalam kitab Keluaran. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita menghormati orang tua? Ada yang tahu nggak bagaimana cara kita menghormati orang tua kita? Tadi kan dikatakan bahwa orang tua kita menyayangi kita, mencintai kita, merawat, merelakan waktunya untuk kebahagiaan kita sebagai anak. Nah, sekarang bagaimana sih caranya kita menghormati orang tua kita? Yang pertama, membantu mengerjakan tugas di rumah. Jadi kita harus membantu mereka, membantu orang tua kita. Kemudian, mendengarkan nasihat orang tua. Jadi didengarkan kalau orang tua kita sedang memberikan nasihat kepada kita, jangan melawan. Kemudian, melaksanakan perintah orang tua dengan baik. Jadi ketika orang tua menyuruh kita melakukan sesuatu, kita harus melaksanakannya dengan baik. Nah, seperti contoh di dalam gambar ini ya anak-anak, lihat bagaimana seorang anak yang melaksanakan perintah orang tua dengan baik, membantu, ya misalnya menyapu, mencuci piring, melipat baju, dan lain sebagainya. Nah, itulah cara-cara kita untuk menghormati orang tua kita. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama untuk merefleksikan pelajaran kita hari ini tentang orang tuaku. Sudahkah aku menghormati orang tuaku? Setelah kita melakukan refleksi anak-anak yang terkasih, Bapak memberikan tugas KD 3.1 dan 4.1. Silakan anak-anak dikerjakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Silakan kalian bisa mengerjakan di buku agama. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pelajaran kita hari ini dengan materi orang tuaku sudah selesai. Mari kita mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, jagalah ayah dan ibuku agar mereka selalu sehat dan selalu menyayangi kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pelajaran kita hari ini sudah selesai, cukup sampai di sini. Terima kasih anak-anak sudah mengikutinya dengan baik. Dan selalu ingat ya sabda Tuhan tentang materi kita,
orang tuaku adalah hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Tetap semangat dan salam sehat untuk kita semuanya.